Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas inayah dan taufiknya jualah sehingga kita dapat berjumpa lagi, hadir di forum ini dalam rangka membagi suatu pengetahuan untuk menjadikan suatu spirit, motivasi, dan juga bisa menjadi pedoman di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Nabi yang datang ke dunia ini untuk memberikan suatu solusi untuk kita hidup dengan jaminan kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, dengan membawa suatu risalah yang agung, yaitu berupa agama Islam dan juga keimanan kepada kita semua. Saudara-saudaraku, pada hakikatnya Islam itu adalah suatu agama rahmatan lil alamin yang memberikan segala sesuatu petunjuk di dalam melaksanakan suatu kegiatan di muka bumi ini. Jadi petunjuk Islam itu adalah meliputi suatu kegiatan politik, di samping kegiatan-kegiatan yang berdimensi ibadah pokok, sosial, juga adalah kegiatan ekonomi. Nah, jadi kalau kita baca berbagai macam buku yang dikarang oleh pakar-pakar Islam, sebagaimana buku dari Profesor Dr. Harun Nasution, bahwa Islam itu terdiri dari berbagai macam aspek kehidupan. Nah, karena itu kali ini saya ingin menguraikan pokok-pokok tentang petunjuk Islam di dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah penting karena pada dasarnya manusia hidup tidak terlepas dari aspek ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Saudaraku, dalam kaitan dengan ini, pertama-tama yang saya ingin sampaikan adalah bahwa sebagai pendahuluan bahwa pengertian ekonomi itu adalah berasal dari kata Yunani, yaitu oikonomik, di mana oikos
berarti rumah tangga, dan nomos berarti tata cara, aturan atau norma. Jadi ekonomi berarti suatu kegiatan. Bagaimana cara kita mengatur rumah tangga. Jadi, itu pada esensinya. Suatu rumah tangga boleh terdiri dari seorang, dua orang, suami istri, atau lebih dari dua orang, suami istri, anak. Yang terakhir disebut adalah sebagai keluarga inti. Nah, kadang-kadang suatu rumah tangga melebihi keluarga inti, yaitu bila keluarga tersebut ditambah dengan kemanakan, sepupu, mertua, ayah, dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Arab, kata yang mendekati istilah ekonomi, jadi kita masuk dalam hal pengertian, adalah kata iktisad. Jadi tidak ada persis yang menunjukkan adalah kata ekonomi. Jadi iktisad, al-iktisad yang berarti sederhana, hemat, efisien, dan seimbang, atau di tengah-tengah, atau di equilibrium yang kita kenal. Jadi iktisad ini berasal dari akar kata qasada, yang berarti menuju ke jalan lurus, ekonomis, hemat, menabung. Jadi sebagaimana di dalam kamus modern ya, yang di Written Arabic, yang dikarang oleh Hans Weher, Libraire du Liban 1980, halaman 767. Dari akar kata tersebut secara etimologis dapat diturunkan pengertian sebagai berikut. Nah, iktisad berarti tabungan, ekonomisasi, hemat. Ilmu ekonomi disebut ilmu iktisad, sedangkan politik ekonomi disebut al-iktisadu sias, al-iktisadu sias. Kalau kita menghemat waktu, iktisadu fil waktu. Ekonomis, hemat, gemar menabung, ahli ekonomi disebut iktisadiyat. Kata ekonomi sendiri disebut iktisadiyat. Jadi, nah, kemudian selanjutnya dalam Al-Quran kita menjumpai kata ini di 6 ayat dari 5 surah, masing-masing surat Al-Maidah ayat 66, kata muktasidah, golongan pertengahan. Kemudian surat At-Taubah ayat 42, qasidah, tujuan. Surat An-Nahl ayat 9, kata qasdu, yaitu jalan lurus, seimbang atau equilibrium. Nah, selanjutnya di surat Luqman ayat 19, kata aqsid, yaitu sederhana. Dan ayat 32 di surat yang sama Luqman, kata muqtasid, menempuh jalan lurus. Dan juga di surat Fatir ayat 32, kata muqtasid, golongan pertengahan. Jadi saudaraku, untuk dapat mengkajinya saya kutipkan ayat-ayat tersebut. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 66. Walau annahum aqamu Taurata wal Injila wa ma unjila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa
wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidatum wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Artinya, dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat dan Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Kemudian yang kedua di surat Al-Taubah ayat 42, yaitu laukana aradam kariban wasaqaran qasidan la taba'uka walakin ba'udatu alaihimu syuqqatu wa sayahlikuna billahi lawis la kharajta ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Artinya, kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri mereka, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Lalu selanjutnya ayat Quran surat An-Nahl ayat 9, yaitu wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'irum walau syaa'a lahadakum ajma'in. Artinya, dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Kemudian di surat Luqman ayat 19, waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamid. Artinya, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Terus di surat Luqman ayat 32, yaitu wa idza ghasyiyahum maujun kazzulali da'allaha mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barokamithum muqtasidun wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Artinya, dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Kemudian surat Fatir ayat 32, yaitu summa awrasnal kitabal ladzina sotafaina alladzina astafaina min iyadina faminhum zalimun linaqsihi
wa minhum sabiqu bil hayrati biiznillah zalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Saudaraku yang sama-sama berbahagia. Jadi secara umum ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan tidak terbatas. Sedang alat pemuas kebutuhan dalam bentuk barang dan jasa langka atau terbatas. Timbullah persoalan di sini, persoalan ekonomi. Persoalan tersebut adalah bagaimana memperbesar jumlah dan kualitas barang dan jasa, serta bagaimana agar distribusi barang dan jasa tersebut sampai kepada pemakai atau yang kita kenal sebagai konsumen dengan harga yang terjangkau tentunya. Karena barang dan jasa umumnya dibeli, maka pemakai atau konsumen harus mempunyai pekerjaan atau mata pencaharian yang dapat memberikan nafkah untuk dapat membeli barang kebutuhannya. Di sini timbul lagi masalah tersedianya kesempatan kerja dan tingkat pendapatan. Barang dan jasa sebagai output adalah hasil transformasi atau perubahan faktor produksi atau sumber daya alam yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu timbul masalah bagaimana mengatur kombinasi dan alokasi sumber daya tersebut secara efisien agar dapat menghasilkan output yang optimal. Faktor produksi atau sumber daya alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimanfaatkan manusia adalah hamparan bumi dan segala isinya untuk menjadi sawah, ladang, pemukiman, jalan-jalan, rekreasi, hutan, gunung, tumbuh-tumbuhan, flora, satwa atau fauna, pasir, barang tambang, galian, dan lain-lain. Air laut, sungai, danau, dan udara. Sumber daya ini ada yang dapat dibudidayakan untuk dilestarikan, ada yang dapat diganti atau disubstitusi, tetapi ada juga yang habis terpakai. Karena itu hendaklah kita pandai-pandai menggunakan dan memelihara sumber daya ini agar tidak dipakai secara mubazir, apalagi merusaknya. Sebab itu ia diperlukan juga oleh generasi yang akan datang. Kemajuan ilmu dan teknologi manusia yang diperoleh melalui pendidikan dan dipandu oleh wahyu Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul akan dapat membimbing manusia memanfaatkan alam untuk kesejahteraannya. Kemudian masalah faktor, masalah ekonomi ini adalah faktor kelangkaan atau scarcity. Jadi, saudaraku, salah satu faktor utama yang melahirkan kegiatan ekonomi adalah kenapa? Adalah karena terjadinya faktor kelangkaan atau scarcity. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin persediaan untuk keperluan seluruh makhluknya. Surat Hud ayat 6 menyatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Artinya, dan tidak ada suatu binatang melata makhluk yang bernyawa pun di bumi ini melainkan Allah lah yang menyediakan rezekinya, dan Dia mengetahui tempat diam makhluk itu
semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz. Jadi faktor kelangkaan itu terletak pada kemampuan manusia untuk mencari, mendeteksi dan mengolah stok sumber daya yang tersedia, baik sebagai sumber daya pengganti, substitusi, maupun hasil temuan baru atau inovasi dari manusia. Selain padi-padian, masih banyak lagi sumber daya penghasil karbohidrat pengganti beras. Dengan demikian pula sumber protein atau nabati maupun hewan. Sumber daya laut dan agrikultur masih belum banyak tergarap. Karena itu Allah melarang kita membunuh anak hanya karena motif takut kelaparan atau kemiskinan. Nah, di surat Al-Isra ayat 31 Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq." Nah, nahnu narzuquhum wa iyyakum inna lahum kana qit'am kabira. Artinya janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Lalu yang harus dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkemampuan mengolah sumber daya alam yang tersedia untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin melalui proses pendidikan yang menghasilkan manusia berilmu dan berteknologi yang dapat diterapkan dalam menciptakan rahmat bagi alam. Surat Hud ayat 61 menyatakan, Huwa ansha'akum minal ardi ta'amarakum fiha. Artinya dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Jadi saudara-saudaraku, karena itu manusia harus mengolah sumber alam yang tersedia dengan bekal ilmu, akal, dan teknologi. Disinilah berperan ilmu syariat yang disebut ilmu fardu ain dan ilmu umum fardu kifayah untuk dipelajari oleh umat Islam mulai dari buayan sampai ke liang lahat atau sampai ke negeri Cina sekalipun. Kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan dalam konteks ini, pembahasan ekonomi ini adalah rumah tangga dan kebutuhan. Jadi umumnya rumah tangga, produsen dan konsumen. Yang pertama, umumnya rumah tangga dihuni oleh manusia dan benda manusia memiliki keinginan atau kebutuhan yang disebut nafsu. Sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan tersebut biasanya menggunakan benda atau jasa. Kebutuhan benda terukur secara materi, sedangkan kebutuhan jasa terukur secara spiritual atau immaterial. Itulah yang menimbulkan pertautan antara kebutuhan rumah tangga dengan materi, alat pemuas kebutuhan. Nah, dari pergaulan dan interaksi antara rumah tangga melahirkan hubungan sosial yang diarahkan pada penciptaan rasa kebersamaan dan persaudaraan atau ukhuwah. Surat Al-Hujurat ayat 10 jelas menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Walaupun berbeda jenis kelamin, mereka harus saling membantu. Demikian juga surat At-Taubah ayat 71, yaitu artinya orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan setengahnya menjadi pembantu yang setengah. Mereka menyuruh berbuat kebajikan dan melarang kemungkaran, lagi mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.
Karena persepsi dan pandangan yang sama dalam mengikuti petunjuk Allah menyebabkan persatuan menjadi kokoh. Demikian sehingga Allah memerintahkan dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu sekalian kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, saudaraku, rumah tangga yang mempunyai kemampuan menghasilkan barang dan jasa disebut rumah tangga produsen, sedangkan rumah tangga yang hanya memakai barang disebut rumah tangga konsumen. Keterkaitan antara produsen dan konsumen terletak pada upaya produsen menghasilkan sesuatu sesuai yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi dapat dikatakan bahwa pasar produsen adalah rumah tangga konsumen. Karena itu seorang produsen harus jeli melihat kecenderungan, keinginan konsumen, baik tentang jenis, jumlah, kualitas, dan seleranya terhadap sesuatu barang. Lalu yang kedua, jenis kebutuhan. Kebutuhan manusia ada dua macam, yaitu kebutuhan fisik jasmani atau material dan kebutuhan non-fisik atau rohaniah. Untuk memenuhi kebutuhan fisik jasmaniah diperlukan barang atau benda seperti makan, minum, pangan, pakaian, sandang, perumahan, papan, istri, suami, dan anak, biologis, kesehatan, serta buku atau alat pelajaran. Kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan utama. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, biasanya kita butuh lagi akan alat transportasi, kendaraan, mobil, perabot rumah tangga, perhiasan, dan media komunikasi atau informasi seperti halnya televisi, HP, laptop, dan lain sebagainya. Keinginan kita ini kita sebut kebutuhan sekunder atau kebutuhan nomor 2 ya. Setelah kedua kebutuhan ini terpenuhi, kadangkala kita ingin lagi bersenang-senang, bersantai, berleha-leha, memanfaatkan waktu luang, time consuming, melalui rekreasi dan memiliki sendiri barang-barang mewah seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi busana, permadani, dan lain sebagainya. Ini termasuk kebutuhan tersier atau disebut kebutuhan mewah. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14, Allah berfirman, "Ju'ina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Artinya telah dihiaskan kepada manusia untuk menyenangi dan mengingini wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, kuda tunggangan yang cantik atau kendaraan, binatang ternak, serta lahan pertanian dan perkebunan. Semua itu adalah kesenangan di dunia, dan kepada Allah lah tempat kembali yang sebaik-baiknya. Jadi ayat saya bacakan tadi menunjukkan bahwa adalah merupakan kewajaran bila manusia memiliki kebutuhan dan berusaha untuk memenuhinya, asal kebutuhan itu dapat dipenuhi melalui sumber nafkah dan rezekilah yang halal, tidak dilarang. Hanya harus diingat bahwa dalam menikmatinya kita tidak mubazir dan selalu mensyukuri sebagai nikmat anugerah Allah. Namun karena kodratnya manusia tidak pernah puas akan kebutuhannya. Hal itu diperjelas oleh sabda Rasulullah SAW yang artinya, seandainya anak Adam mempunyai 2 lembah yang penuh harta, pasti ia masih mencari lembah ketiga yang lain. Padahal yang memenuhi perut anak Adam tiada lain dari tanah belaka, tetapi Allah
menerima tobat kepada siapa yang ingin bertobat. Nah, saudaraku, kemudian yang perlu disampaikan dalam hal petunjuk Islam dalam hal ekonomi ini adalah kegiatan produksi. Jadi untuk mendapatkan alat-alat pemuas kebutuhan dalam bentuk barang dan jasa ini, maka barang dan jasa tersebut harus dibuat melalui suatu proses produksi dengan mengolah faktor input atau bahan menjadi hasil, baik sebagai bahan mentah, setengah jadi, atau barang jadi. Barang yang diproduksi itu dapat berbentuk barang modal atau dapat dipakai lebih dari sekali dalam proses produksi, atau dalam bentuk barang konsumsi, atau dalam bentuk barang konsumsi, barang yang bentuk dipakai. Input atau bahan ini langsung diambil di alam yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang langsung dipetik dan ada pula yang memerlukan pengolahan atau usaha lebih lanjut untuk memperolehnya. Kemudian dalam proses produksi ini kita dapat memulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Faktor utama yang berperan pada sektor ini adalah faktor tanah. Islam sangat memberi perhatian akan pentingnya tanah ini. Sebab kepada tanahlah tergantung hidup manusia. Tanaman yang tumbuh pada lahan menghasilkan sumber makanan dan pakaian manusia. Kayu, batu, pasir dari tanah merupakan sumber untuk membangun gedung, perabot, dan tempat kediaman. Besi dan barang tambang yang digali dari perut bumi mampu menghasilkan kekuatan dan alat persenjataan. Kayu bakar, minyak, batu bara, uranium, gas, tenaga air, logam mulia, dan mineral dapat menjadi sumber listrik dan energi, serta perhiasan. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga Imam Syaibani Muhammad bin Hasan, jadi yang hidup tahun 748 sampai 804 Masehi, mengarang buku yang berjudul Al-Iktisab, yang berarti berusaha. Ia menyatakan bahwa usaha di bidang pertanianlah merupakan usaha utama dan terpenting serta paling produktif dari segala usaha manusia. Ia lebih penting dari perdagangan karena manfaatnya lebih umum. Pendapat tersebut didukung oleh Syed Abu Nasr Ahmed El-Husaini dan sejalan juga dengan pendapat Alfred Marshall dan C. Du Noyer yang menganggap ahli ekonomi yang menganggap tanah adalah salah satu faktor produksi pertama dan penting. Jadi begitu pentingnya bercocok tanam atau berusaha di sektor pertanian sampai Rasulullah menganjurkan agar walaupun sudah tiba hari kiamat, bila mempunyai benih harus ditanam, dan walaupun yang makan hanya burung, petaninya sudah melakukan sedekah. Apalagi bila dimakan manusia, pahalanya tentu sangat besar. Hadis yang lain juga berbunyi, yang artinya tidak seorang muslim pun yang mau bercocok tanam atau menanam tanaman lalu termakan daripadanya oleh seekor burung atau hewan lainnya, kecuali ia mendapat pahala bersedekah dengannya. Karena itu Islam melarang adanya tanah yang tidak digarap atau tidak diolah secara maksimal sampai batas 3 tahun. Bila pemilik tidak menggarapnya, wajib menyerahkan kepada orang yang mau menggarapnya dan otomatis menjadi miliknya. Jadi Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, barang siapa yang menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak berhak memilikinya orang yang sekedar memagarinya setelah 3 tahun. Saudaraku, kita harus berupaya untuk mencari dan memilih jenis tanaman yang berproduktivitas tinggi yang dapat meningkatkan pendapatan para petani karena cukup dan terjaminnya pasar. Umat Islam tentunya dilarang berpangku tangan tanpa menghasilkan sesuatu.
Saudaraku, banyak hadis ini menjelaskan hal tersebut, termasuk tangan di atas yang memberi adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah atau yang menerima. Jadi hasil pertanian tersebut akan menghasilkan nilai tambah bila setelah dipetik atau dipanen tidak langsung dijual, tetapi lebih baik diolah terlebih dahulu. Jadi prinsip petik jual sebaiknya diganti dengan petik, simpan, olah, dan jual. Dalam proses pengolahan ini termasuk pengeringan, sortasi, memilih untuk grading kualitas maupun proses industrialisasi dari bahan mentah menjadi barang jadi. Nilai tambah itu diperoleh dalam bentuk kenaikan harga yang lebih tinggi sebelum diproses. Proses pengolahan ini tersirat di dalam sabda Nabi SAW yang artinya tidaklah ada makanan yang paling baik dimakan kecuali yang dihasilkan oleh tangan sendiri. Dan Nabi Allah Daud adalah memakan hasil usahanya sendiri. Saudara-saudaraku, jadi dalam bidang usaha Islam sangat memerlukan, selain itu adalah pembukuan transaksi yang tertib, terutama bila transaksi tidak secara tunai. Amanah tersebut tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Islam menghalalkan transaksi yang bersifat produktif karena kegiatan ekonomi berkembang dan mengharamkan riba karena hasil yang diperoleh tanpa usaha. Dalam surat tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah prinsip konsumsi dan tabungan. Nah, yang pertama konsumsi. Dalam mengkonsumsi barang dan mengolah sumber daya alam, kita tidak boleh membazir dan merusak, baik bagi diri pribadi maupun lingkungan. Konsumsi hendaknya sederhana dan barang yang dikonsumsi adalah barang yang halal, baik di sifatnya, zat maupun cara perolehannya, dan bermanfaat. Dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, "Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Artinya, makanlah dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan, sebab Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Bagaimana konsumsi yang tidak berlebih-lebihan? Surat Al-Furqan ayat 67 menegaskan, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta atau mengkonsumsi, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah terletak di tengah-tengah di antara yang demikian. Kapan kita mengkonsumsi? Nabi memberi pedoman dengan hadisnya, "Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan kalau makan tidak sampai kenyang." Agar tidak terlalu kenyang, Nabi SAW menyatakan, yang artinya cukuplah bagi anak Adam beberapa suap nasi untuk menegakkan tulang sulbinya. Jika memang sangat perlu dibanyakkan, hendaklah maidah itu dibagi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga lagi untuk nafas. Lalu yang kedua, tabungan. Tabungan atau saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak habis dimakan atau dikonsumsi. Bila pendapatan diberi simbol Y, konsumsi diberi simbol C, dan tabungan diberi simbol S atau maka S sama dengan Y dikurang C. Jadi saving, tabungan dikurangi
pendapatan sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Secara matematis tabungan ada bila Y atau pendapatan lebih besar dari konsumsi. Bila C atau konsumsi lebih besar dari Y pendapatan, maka terjadi hutang di saving. Ini yang populer dengan istilah besar pasak daripada tiang. Bila Y sama dengan C, maka hidup kita disebut pas-pasan atau impas. Tabungan ini untuk setiap rumah tangga sangat diperlukan, terutama untuk membiayai pengeluaran yang tidak disangka-sangka dan perencanaan pengeluaran untuk peningkatan kegiatan ubudiyah atau ibadah haji, memotong hewan korban, berzakat, sedekah dan lain-lain, maupun kegiatan muamalah untuk investasi yang memperluas lapangan kerja sehingga memberi peluang masyarakat memperoleh sumber rezeki yang halal. Jadi karena itu dalam meningkatkan kegiatan ekonomi maka dilarang menimbun harta atau kekayaan sehingga mubazir atau idel, membatasi jumlah tanah mati tidak diolah dan membiasakan tabungan yang diarahkan ke arah yang produktif. Berapa besar tabungan yang diambil dari konsumsi digambarkan antara lain oleh hadis tadi, di mana sepertiga dari pendapatan hendaknya ditabung. Jadi saudara-saudaraku yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah, dari uraian tadi ternyata bahwa dalam kegiatan ekonomi Al-Quran lebih memberi titik berat pada segi akhlak yang kita kenal dengan istilah moral atau etika dalam berekonomi. Karena itu dalam transaksi ekonomi dasar utamanya adalah keridaan yang tercermin dalam ijab kabul, melarang mengurangi sukatan atau timbangan, serta mengharamkan riba. Riba dapat diganti dengan sistem mudharabah, di mana kerugian dan keuntungan dipikul bersama. Jadi, semoga apa yang saya uraikan ini menjadi bahan pelajaran bagi kita, masyarakat Islam, di dalam usaha mengangkat taraf hidup mereka dengan berlandaskan petunjuk Islam dalam kegiatan ekonomi. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas perhatian saudara-saudaraku. Semoga bermanfaat dan sehat selalu dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.